Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar analisis daur hidup akan mempresentasikan tentang perangkat manajemen lingkungan. Sebelum mempresentasikan hasil PPT kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Farhan Haryansyah dengan saya sendiri, dan yang kedua ada Kafkas Isdihar Avanino, dan yang ketiga ada Putra Tommy Galih Wicaksono. Yang pertama ada definisi. Apa itu perangkat manajemen lingkungan? Perangkat manajemen lingkungan adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengelola lingkungan. Perangkat ini dapat digunakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk melindungi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran. Menurut Environment Australia 1999, perangkat manajemen lingkungan adalah alat bagi penanganan dampak-dampak lingkungan dari produk, proses, ataupun aktivitas di seluruh tahapan siklus hidup, dari mulai ekstraksi bahan mentah melalui memproses, transportasi, penggunaan, dan pembuangan akhir atau disposal. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan batu bata merah umumnya adalah tanah liat. Tanah liat merupakan bahan alami yang dapat diperbaharui. Namun, dalam prosesnya, tanah liat dapat dicampur dengan bahan lain, seperti pasir dan batu bata bekas. Penggunaan bahan lain ini dapat meningkatkan produksi batu bata merah, tapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air. Untuk mengurangi dampak negatif ini, perusahaan pembuat batu bata merah dapat menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, seperti tanah liat yang sudah diolah dengan baik. Tanah liat yang sudah diolah dengan baik akan memiliki kualitas yang lebih baik dan tidak perlu dicampur dengan bahan lain. Hal ini dapat mengurangi penggunaan bahan lain dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian untuk pengelolaan limbah cair, proses pembuatan batu bata merah menghasilkan limbah cair, seperti lumpur dan air limbah. Limbah cair ini dapat menimbulkan pencemaran air jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengelola limbah cair, perusahaan pembuat batu merah dapat menggunakan teknologi pengolahan limbah cair, seperti kolam pengendapan dan kolam biofilter. Teknologi ini dapat membantu untuk mengurangi kadar pencemaran dalam limbah cair. Selanjutnya yaitu pemeliharaan lingkungan sekitar. Perusahaan pembuatan batu bata merah juga perlu melakukan pemeliharaan lingkungan sekitar pabrik. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Perusahaan pembuatan bata merah dapat melakukan penanaman pohon di sekitar pabrik untuk melakukan pencegahan pengelolaan sampah dan mencegah terjadinya pencemaran air dan udara. Yang keempat, pengelolaan limbah padat. Proses pembuatan batu bata merah juga menghasilkan limbah padat, seperti batu bata bekas dan sisa pembakaran. Limbah padat ini dapat menimbulkan pencemaran tanah jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengelola limbah padat, perusahaan pembuatan batu bata merah dapat melakukan daur ulang atau pemanfaatan kembali. Daur ulang limbah batu bata bekas dapat menghasilkan batu bata yang berkualitas. Sementara itu, pemanfaatan kembali sisa pembakaran dapat digunakan untuk bahan bakar alternatif atau bahan bangunan lainnya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.